Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya? On cam dulu yuk. Axela sama Keisha. Ya, Mana yang lain nih? Halo, Axela, Keisha. halo Miss. Oke, Keisha mana nih? On cam dulu yang bisa on cam yuk. Acara kalian tahun baru apa? Bakar-bakar nggak? Main HP tidur. Bakar-bakar. Bakar apa? Keisha kemana minggu lalu liburan? Iya, mudik. Halo Alifa. Alifa kemana minggu lalu, Alifa? Jalan-jalan. Oke, siapa lagi nih belum datang nih ya? Sela, Aziz belum. Alifa udah. Rama, Nadif. Kalian udah masuk sekolah? Belum. Ada yang udah? Hmm, Rafa udah? udah. Kak, mulai kapan? Mulai tanggal berapa, Rafa? Hari ini Senin. Oh, ini hari pertama tadi. Oh, sekarang saya tidak malas-malasan. Nggak ada materi kan? Nggak ada, cuma main. Iya kan? Masuk hari pertama masih dikasih materi. Tapi masih ada materi, Miss. Oh iya, Iya. berarti nggak jam kos tadi. Yang materinya cuma ngaji aja, PAK. Hmm. Kalau Alifa tanggal berapa masuk? Tanggal 12. Oh, tanggal 12. 12 ini minggu depan ya? Iya. Eh, gelap banget, Aziz. Kalau Keisha, Hmm? kapan masuk sekolah? Hari ini. Beda-beda ya. Hari ini, minggu depan. Ada yang udah dari Jumat. Halo Nadif, Aziz. Halo Kak, Gimana kabarnya? baik Kak. Udah masuk sekolah juga? Sudah Kak? Hari ini, hari pertama. Iya. Aziz juga. Ya. Semangat ya. Nah, hari pertama, terus ada les juga malamnya. Nggak capek? Capek Enggak nggak? Kak. Kalian pilih hari Senin karena ini ya? Karena kalau liburan, Sabtu Minggu mau istirahat gitu. Hmm. Ya kan, Atau Miss? gimana? Atau seadanya, ya penting ada hari Senin, ya udahlah Senin aja gitu. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar. Sebenarnya minggu kemarin tuh mungkin yang belum masuk udah dapat kelas pengganti belum? Sudah Belum. selesai. Yang belum masuk kan Hmm. ada Halifa, Keisha, Nadif. Minggu lalu yang nggak masuk udah dapat kelas pengganti? Sudah Belum. Kak. Oh, Belum. Nadif udah. Nadif, Nadif, Nadif. Tuh, Miss, kenapa? tugas di Algonova itu nggak semuanya dikerjain ya, Miss ya? Enggak, kan kita nggak cukup waktunya. Tapi kalau kamu pas lagi nggak ada les, lagi sekolahnya nggak capek, coba pulang sekolah tuh dikerjain gitu. Kan kita banyak tugasnya kan sebenarnya yang nggak selesai-selesai kan.
Coba Iya. dikerjain sendiri ya di luar les ya. Kan kalau dikerjain semuanya langsung di pas kita eh, kelas kayak gini kan nggak ini kan nggak selesai kan. Kerjain biar nanti pas materi selanjutnya itu bekalnya udah bagus gitu. Ya, Gatel misalnya ada yang kosong. iya. Keisha belum. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Khalifa juga belum. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fitur pembuatan kode. Jadi minggu kemarin tuh kan sebenarnya belajar tentang dasar dari bahasa pemrograman HTML dan CSS. Jadi bahasa pemrograman itu mungkin kita bahas sedikit kali ya, biar ada gambaran yang minggu kemarin nggak masuk. Nah, jadi bahasa pemrograman untuk membuat sebuah website. Tahu website kan? Nah, untuk membuat sebuah website itu ada tiga. Jadi ada HTML, CSS, sama ada JavaScript. Nah, kita fokus di HTML dan CSS aja. Jadi HTML dan CSS itu berbeda, tapi mereka selalu bergandengan, gitu, selalu bergandeng tangan, berpasangan gitu ya. Nah, kenapa kita nggak pakai JavaScript? Jadi untuk membuat tampilan halaman aja, kayak misal nih di halaman website itu ada apa aja, terus tulisannya apa aja, terus stylingnya itu seperti apa, itu tugas dari HTML dan CSS gitu. Makanya kita nggak bahas ke JavaScript-nya. Nah, terus bedanya apa HTML sama CSS? Jadi HTML ini yang mengatur strukturnya apa aja yang ada dalam sebuah website tersebut. Apakah gambar ada, apakah tulisannya apa aja, terus ada tombolnya kah? Itu tugas dari HTML. Sedangkan kalau CSS, ini udah aku record belum ya? Udah kan? Sedangkan kalau CSS itu tugasnya styling, kayak misal nih gambarnya ada di sebelah mana, terus tulisannya warna apa, terus ukuran tulisan teksnya warna apa, terus backgroundnya di website tersebut warna apa, itu tugasnya dari CSS. Gitu ya, jadi berbeda. Mereka bersama tapi tugasnya berbeda, itu saling melengkapi. Nah, kalau misal kita bikin suatu website nggak ada CSS-nya, pakai HTML aja. HTML kan dasarnya nih, kan kita harus tulisin dulu elemennya apa aja. Kalau kita nggak pakai CSS, bakal boring banget gitu. Nggak ada, bakal warna-warnanya nggak ada, karena kita belum atur di dalam CSS-nya. Nah, untuk berbicara atau untuk menuliskan sebuah bahasa pemrograman itu pakai yang namanya sintaks tertentu gitu. Ada formatnya sendiri. Beda cara untuk HTML, beda juga cara untuk CSS. Nah, kalau pakai HTML itu pakai namanya tag. Jadi tagnya itu tergantung dari apa yang akan kita lihat. Kalau kita mau lihat judul, kita mau lihat teks biasa, kita mau lihat tombol, maka tagnya juga akan berubah, akan berbeda. Gitu. Nantilah teman-teman yang belum masuk, yang belum dapat kelas pengganti akan dapat kelas penggantinya ya. Aku jelasin sedikit aja. Nah, kalau untuk CSS itu gunanya ya kayak tadi. Jadi untuk styling, misal kita bisa atur warnanya, kita bisa atur tulisannya mau jenisnya fontnya apa, kita bisa atur juga background color-nya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, hari ini kita juga sama. Jadi kita akan bikin kode HTML dan CSS, bedanya kita dibantu sama AI. Kalau minggu kemarin kan kita belajar dasar bener-bener ya. Hari ini kita dibantu sama AI karena kita akan buat seluruh halaman website. Nah, sebenarnya penggunaan kode itu juga bisa dilakukan kalau kita kan tujuannya kan untuk membuat supaya nanti twine game kita itu ada stylingnya ya. Kayak misal kita bisa buat nanti tombolnya kan masih sekarang tuh tombolnya tulisan untuk lanjut ke adegan selanjutnya masih warna biru. Terus juga backgroundnya masih polos. Nah, tujuan kita itu pakai HTML dan CSS supaya nanti twine kita itu menjadi lebih bagus sesuai dari tema game teman-teman. Nah, sebenarnya nggak cuma itu aja tugasnya HTML dan CSS. Jadi bisa juga untuk mengotomatiskan rutinitas, dia juga bisa buat pembuatan bot, bisa juga buat prototipe aplikasi, bisa juga buat proyek kreatif gitu. Nah, karena teman-teman hari ini tidak terlalu paham sampai detail terkait HTML dan CSS, tapi teman-teman harus bikin bahasa pemrograman menggunakan HTML dan CSS, teman-teman pakai yang namanya vibe coding dengan jaringan saraf. Jadi
Vibe coding ini proses pengembangan di mana seseorang yang tidak memiliki pengetahuan pemrograman itu membuat proyek, kode, atau bahkan aplikasi hanya dengan menggunakan model generatif atau jaringan generatif seperti ChatGPT, Copilot, Cloud, dan lain-lain. Gitu. Kan memberikan ide dan menguji apa yang dihasilkan. Jadi itu namanya adalah vibe coding. Hari ini kita akan cari tahu gimana pembuatan kode itu berbeda dari pembuatan teks. Kita juga akan pelajari cara membuat perintah yang tepat untuk membuat kode. Jadi kita akan buat kode untuk seluruh halaman. Oke, apa sih perbedaan antara pembuatan teks dan pembuatan kode? Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah teks biasa yang biasa kita buat lah ya. Dia berjalan dalam keindahan seperti malam dengan iklim tak berawan dan langit berbintang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah penulisan kode. Jadi Twilling, color, blue, font size, bla bla bla. Nanti kita bahas lah. Nah, ini perbedaannya kalau kita lihat sekilas kayak ya udah ini harus ditulis dalam bahasa pemrograman, ini ditulis langsung gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman bedanya itu agak sedikit banyak gitu ya. Karena pembuatan teks itu kalau teman-teman typo ada sedikit kesalahan ejaan atau tanda baca itu nggak apa-apa. Kayak misalnya aku chattingan sama Keisha gitu ya, terus aku typo mau nulis makan tapi aku nulisnya makam gitu ya. Nah, ya udah mungkin Keisha paham gitu. Oh ya mungkin maksudnya Miss ini makan gitu. Nah, tapi kalau di kode kesalahan sedikit aja, teman-teman typo sedikit aja yang awalnya pakai titik koma ternyata teman-teman pakai koma, yang harusnya pakai titik teman-teman pakai koma gitu kan. Itu akan menyebabkan kesalahan yang fatal gitu. Kodenya tidak akan bisa dijalankan tuh ya. Terus juga pembuatan teks itu diperlukan untuk menghasilkan teks yang dapat dibaca manusia. Sedangkan kode itu perlu menulis kode yang berfungsi menurut standar tertentu. Gimana caranya kita berkomunikasi dengan bahasa pemrograman yang ada di komputer. Nah, terus gimana cara mencegah kemungkinan kesalahan? Jadi kita akan buatkan nanti pakai AI atau jaringan generatif, pakai ChatGPT nih. Misal nih, kita mau bikin kode HTML dan CSS untuk menuliskan sebuah halaman website. Nah, daripada kita tulis kayak gini, buat halaman, kita harus tulis secara detail. Jangan cuma kayak gini doang. Nggak jelas ini kita mau bikin apa buat halaman itu. Apakah gambar, ataukah kita akan buat apa gitu. Jadi harus jelas. Tulis kode HTML dan CSS untuk halaman dengan judul halaman saya yang berisi paragraf teks Halo Dunia. Itu. Jadi bikin perintahnya seakurat mungkin. Contoh lagi, misal kita akan buat tombol merah yang bagus gitu ya. Jangan tulis tombol merah yang bagus-bagus ini seperti apa yang akan kita buat gitu, tapi tulis dengan jelas. Tulis kode HTML dan CSS untuk tombol dengan latar belakang merah. Fontsnya sans serif putih, batasnya membulat, dan latar belakang yang berubah saat kursor diarahkan ke atasnya. Gitu. Jadi digambarkan sedetail mungkin yang teman-teman akan lihat di dalam website tersebut. Gitu. Nah, nih, jadi ditentukan dulu yang pertama ini wajib ditulis ya. Jadi tulis kode HTML dan CSS. Jadi harus tentukan dulu teknologi apa yang akan kita buat gitu. Terus teman-teman juga jelaskan apa yang akan dilihat gitu. Bagian utama apa yang dilihat di sini kita akan tuliskan atau kita akan buat tombol menggunakan kode HTML dan CSS. Nah, lalu di sini dijelaskan tombolnya itu seperti apa. Jelaskan secara rinci dengan warna latar belakang tombolnya merah, fontsnya, tulisannya itu warna apa, gitu. Hasilnya nanti akan seperti ini tombolnya. Jadi tombol merah, terus tulisannya klik aku warna putih, tombolnya warna merah, terus ujungnya ini agak tumpul, gitu dijelaskan secara detail. Nah, nanti kan jaringan generatif atau AI-nya itu akan memberikan kode HTML dan CSS. Nah, tadi tinggal teman-teman copy aja HTML sama CSS. Itu nggak perlu dipahami ya, karena materinya hari ini adalah kita dibantu sama AI. Jadi nggak perlu dipahami ini apa nih button, kayak gitu nggak usah. Nah, misal nih, gimana kalau ternyata ChatGPT memberikan, ya, dengar nggak suara azannya? Aman nggak? Enggak. Oh nggak?
Nah, jadi gimana kalau misal nih kita bikin ChatGPT bikin sebuah kesalahan nih. Jadi harusnya untuk penulisan sebuah komentar, komentar itu seperti notes dalam kode. Jadi harusnya itu tulisnya pakai garis miring bintang kayak gini. Sedangkan yang dihasilkan oleh ChatGPT itu ada spasinya, makanya bikin kode kita jadi error. Nah, itu gimana yang harus kita lakukan? Kita harus eh, perbaiki di ChatGPT-nya. Jadi tulis hapus komentar dari kode berikut. Nah, karena error gitu kan, misal karena error tuh biasanya munculnya kelihatan di baris berapa gitu. Yang teman-teman nggak boleh lakukan adalah jangan kirim semua kodenya yang udah dibuat sama ChatGPT. ChatGPT misal ngasilin kode sebanyak ini ya. Terus mungkin error nih di bagian sini. Jangan kirim semua, terus teman-teman kirim ke ChatGPT, di copy, di paste, terus perbaiki kode semua ini gitu. Jangan ya. Itu akan bikin ChatGPT berat gitu, kesulitan. Jadi nanti dia makin bikin kesalahan yang lain. Itu. Makanya kalau ada kesalahan, teman-teman cukup mention atau perbaiki di bagian kesalahan itu aja. Jangan minta untuk dikirimkan ulang semua. Jangan minta untuk teman-teman kirim semua kodenya lagi. Gitu, ya. Nah, atau mungkin perbaiki kesalahan komentar dalam kode ini. Ya. Terus sebenarnya teman-teman tanpa memahami cara kerja kode, teman-teman tidak akan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kesalahan sintaks yang sederhana itu dapat mengakibatkan ketidakmampuan total. Jadi penting juga untuk memahami prinsip operasi kode dan logikanya. Seperti itu. Dari situ ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Insya Allah. Nah, selanjutnya kalau tidak ada yang ditanyakan, teman-teman dibuka platformnya. Di bagian platform nomor 1, ini ada pertanyaan, jadi permintaan mana yang paling efisien untuk menghasilkan kode tombol HTML? Nah, silakan dipilih berdasarkan yang tadi Miss sudah jelasin. Jadi kan udah jelasin tadi, prompt yang baik seperti apa? Ya, yang detail ya, bukan yang terlalu umum. Jadi harus dijelaskan secara detail prompt-nya seperti apa yang akan dilihat di dalam website-nya. Di nomor 2 ini, jaringan syaraf buatan, kalau jaringan syaraf itu menghasilkan kode yang salah, lalu gimana cara kita untuk memperbaikinya? Tadi juga udah dijelasin, kira-kira beberapa jawabannya lebih dari satu ya. Pilih yang benar. Ini nomor 3, teman-teman, drag and drop. Jadi ada perintah yang bagus, ada perintah yang buruk, atau prompt. Perintah itu prompt ya. Jadi teman-teman harus kategorikan semua ini masuk ke dalam prompt yang bagus atau prompt yang buruk. Sama kayak tadi, jadi kalau prompt yang bagus, prompt-nya yang detail, yang jelas, sedangkan prompt yang buruk, prompt yang terlalu umum, yang nggak detail gitu. Jadi tinggal di drag and drop aja nih. Kayak gitu. Ditekan, bawa ke bawah. Semuanya harus masuk ya. Terus di nomor 4, nah aku mau contohin nomor 4 nih. Nomor 4 ini teman-teman harus buat, mungkin yang belum masuk, belum paham ya ini seperti apa ya. Jadi di bagian kanan ini teman-teman adalah soalnya. Soalnya di sini kita baca dulu, minta ChatGPT untuk membuat kode tombol ini. Nah, tutup. Di bagian kiri ini adalah bagian kodenya. Jadi ada HTML, ada CSS. Ya. Terus di bagian sini yang putih ini adalah hasilnya. Jadi kan ada reference, ada result. Reference ini kita harus buat seperti ini soalnya. Sedangkan result ini adalah hasil dari kode kita nanti setelah dijalankan, di run. Nah, ini kan kode kita nih, masih bawaan dari soal ya. Coba kita jalankan atau run. Oh, ternyata kodenya nggak ada apa-apa nih. Karena kita belum tuliskan sesuatu di dalam teks ini. Gitu. Jadi caranya, kita kan harus buat tombol seperti ini ya. Nah, kita jelaskan nanti. Seperti tadi contoh prompt yang udah dibahas. Kita ke ChatGPT, nih, buat prompt-nya. Buat kode HTML dan CSS untuk membuat tombol berwarna ungu.
dengan tulisan tulis ke ChatGPT yang berada di kiri atas. Tuh, atau mungkin teman-teman lebih detail lagi kayak tadi. Jadi ujungnya tumpul, terus ya dijelaskan lah sedetail mungkin yang teman-teman bisa. Nah, terus teman-teman kirim ke ChatGPT-nya. Nah, kalau ChatGPT ngasih satu file gini aja nih, ini kan satu ya kodenya nih. Nih, di kotak hitam nih dia cuma satu doang. Itu artinya HTML sama CSS-nya mereka jadikan satu. Nah, teman-teman minta bedakan file HTML dan CSS. Nanti dia akan kirim file yang berbeda nih. Jadi ada file HTML, ada file CSS. Nah, teman-teman copy deh nih file HTML di copy code. Nah, ini ya. Nggak usah di gini, nggak usah ya, langsung copy code. Nah, di HTML kan udah HTML, udah klik nih HTML. Teman-teman hapus semua, karena dia udah bikin kodenya dari awal. Jadi yang bawaan dari soal teman-teman hapus, terus taruh di sini paste. Nah, terus ganti yang CSS yang bawah di copy code, yang di CSS bawaan soal juga dihapus, terus paste. Setelah itu, teman-teman harus jalankan atau luncurkan atau run, supaya teman-teman bisa lihat hasil dari kode teman-teman. Di run, nah ini hasilnya. Jadi yang ada di tab result ini adalah hasil dari kode yang udah dibuat di sini. Di reference adalah bawaan dari soalnya. Ya, agak beda ungunya ya. Ini kayak ungu pastel, ini ungu yang stabilo gitu. Tapi ya yang penting elemen-elemennya udah hampir mirip lah. Tulis ke ChatGPT, terus ada juga, ini juga udah tumpul gitu. Nggak harus 100% persis, yang penting apa ya, bentuknya, tulisannya udah sama. Terus kalau di sini tuh di bagian overlay itu digabung. Jadi yang reference sama result dijadikan satu lapisan gitu. Kalau udah, terus dibuka lagi soalnya, terus dicentang. Terus kirim tugas untuk ditinjau. Paham? Hmm? Enggak, Sorry, Halifah nggak dengar. enggak jadi. Ada suara ini, denger nggak sih? Apa sih? Kayak ujian gitu. Dekat masjid soalnya. Aman, nggak dengar tapi suaranya. Enggak. Gitu ya. Dari yang aku jelasin dulu deh. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Paham maksudnya maksud dari yang aku jelasin dan apa yang harus kalian lakukan, paham nggak? Insya Allah. Yang lain coba kasih reaction biar Miss tahu. Aziz, Aksela, Nadif. Oke. Gitu ya untuk nomor 4 ya. Untuk nomor yang bintang nih dikerjakan juga nih, nomor bintang nih tugas tambahan. Jadi nomor bintang ini sama. Kita harus buat lagi untuk bikin prompt untuk ditulis di ChatGPT. Nah, bedanya ini semakin kompleks ya. Kalau tadi nomor 4 cuman ya udah tombol doang nih, tombol warna ungu tulisan gini doang. Sedangkan kalau di nomor bintang ini agak kompleks. Jadi ada gambar sepatu, ada tulisan produk name, ada deskripsinya, ada harganya, ada tombol juga nih. Tambahkan ke keranjang. Terus ada kayak apa ya ini ya? Kayak card mungkin ya, atau kartu ya mungkin. Ada kotaknya nih. Ya berarti teman-teman jelasin. Mungkin jelasinnya agak sedikit berbeda. Kalau yang tombol tadi cuma segini, ya berarti yang ini lebih panjang. Jangan takut untuk bikin kode atau prompt yang kok kode. Jangan takut untuk bikin prompt yang detail, yang jelas, panjang, jangan takut ya. Jadi jelaskan secara detail gitu ke ChatGPT. Misal, buatkan saya gambar sepatu ini. Jadi kalau buat gambarnya, ini teman-teman pakai link ini. Jadi gambar untuk di HTML itu pakai link. Nah, mungkin aku kasih kalau teman-teman biasanya langsung hapus ya. Nah, jadi buatkan saya gambar sepatu dengan link ini, gitu. Dicantumkan linknya di ChatGPT.
dengan tulisan produk name, deskripsi produk, harga, dan tombol tambahkan ke keranjang. Terus tulisannya ada sebelah kanan, gambarnya di sebelah kiri lah, jelaskan gitu, sedetail mungkin. Sepatunya nggak usah dijelasin, sepatunya warna biru nggak usah ya, kan ini bawaan dari gambarnya. Yang perlu dijelaskan adalah posisinya, tulisannya apa aja, kayak gitu. Oke, paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba dikerjakan, dibuka platform Algonovanya nomor 1. Kerjanya sambil share screen ya, biar bisa tahu ya. Kecuali kalau emang eh, sinyalnya nggak memungkinkan banget nih buat share screen daripada lag-lag gitu kan. Dengerin suaranya putus-putus, ya udah nggak usah. Tapi kalau bisa share screen biar gampang bantu. Hmm. Dry text banget. Iya, sebenarnya jadi bagus. Oh, kamu langsung bikin nomor 4. Kasih warna dong. Bisa tombolnya nggak? Ya, Tidak berwarna. ChatGPT-nya. Di nomor 5 apa nomor 6, Miss? Yang ada ijo-ijonya, nomor berapa ya? Nomor 6 kayaknya. Nggak ada hijau-hijaunya ini. Nggak ada, nomor 6. Ya, Kalau nggak bisa bilang ya. nomor 6 nggak ada hijau-hijaunya, Miss. Tapi bisa dibuka. Nggak bisa. Coba di refresh, di reload. Hmm. Bisa, Zis? Bisa. Oke. Miss masih bingung. Apa? Bingungnya bagian mana? Mana ChatGPT kamu coba lihat? Ini. Coba lihat promnya. Loh, kok dihapus? Harus. Oh, nggak login. Jadi Ini. hilang riwayatnya ya kalau nggak login. Login dulu coba. Nah, continue with Google aja. Langsung. Biar cepet. Oh, nggak ada. Nggak ada emailnya di Chrome kamu. Ada Miss tapi lupa password. Wih, salah.
Coba di stop share dulu sambil diingat-ingat. Mungkin kamu salah masukin karena nggak dilihat sandinya sama kamu. Benar ya, Miss. Ya. Yang lain bisa kok tidak ada suara ini antara bisa atau kebingungan. Bisa nggak? Hmm. Keisha, Nadif, Aksela, Khalifah, Aziz. Bisa? Bisa, Miss. Oke. Gak bisa, Miss. Nggak bisa? Gak bisa. Coba lihat share screen. Apa? Bagian mana yang dari penjelasannya nggak paham? Coba sambil share screen, Khalifah. Bentar. Ya, ChatGPT-nya dibuka dulu. Mana? Udah bikin promnya belum? Belum. Oke, coba. Yang akan dibuat apa? Kode, HTML, dan CSS kan? Iya. Terus apa yang akan dibuat kode HTML, CSS itu? Yang akan dilihat di dalam websitenya apa? ChatGPT. Tombol ya? Iya, tombol Udah, ChatGPT. coba digambarkan sambil ditulis promnya. HTML dan CSS itu wajib disebutkan tuh HTML dan CSS. Jangan ketinggalan. Tulis kode HTML dan CSS untuk Eh, untuk Untuk tombol ya tombol dengan latar dengan pinter dah bisa. latar ungu. Semuanya dijelasin detail. Hmm, Tulisan tombolnya apa, tulisannya warna apa, semuanya. tulisan mana tulisan? Semuanya. Ya. Bisa diedit tuh. Coba di bawahnya ini. Nah, edit. Ungu. Kayak ngaca. Mana Rama ini ya? Padahal dia buka platform, tapi dia ke join. Hmm, ini pisahkan, Miss. Iya, minta untuk dipisahkan ya. Itu masih jadi satu. Apa tadi? DSS. Oh iya, Rafa. Yang waktu itu kamu bilang gimana kelas penggantinya? Kamu chat lagi nggak CS-nya?
Kenapa, Miss? Waktu itu kan kamu bilang gimana ya? Udah ditawari jadwal tapi kamu nggak bisa gitu ya? Iya, Tapi sudah dapat gantinya kemarin, Miss. sudah dapat gantinya, Miss. Oh, oke. Loh, bisa, Liva? Bentar, Miss. Kak, 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 kak. Yang lain bisa, Keisha, Aziz, Nadif, Aksela. Aksela udah sih kayaknya nih. Udah, Miss. Aku keren kan? Ya sudah. Oh, Nadif udah. Coba. Udah, tapi kok belum dikirim di sini? Sebentar ya. Oke. Sudah Kak. Oke, lanjut soal yang bintang ya, Nadif ya. Eh, Kak. kok bisa sih? Is. Masa nggak bisa? Diklik lama nggak sih? Nggak tahu sih. Ih, dia mah. Hmm, ini kok nggak bisa? Coba ketik sesuatu dulu, terus ya itu bisa di paste. Lah, Sabar. kenapa sih? Nah, Nah, coba dijalankan. Nah, tuh. Tulisannya masih nggak berwarna ungu ya. eh, Coba minta lagi ke ChatGPT, Khalifah. Buat latar belakang berwarna ungu dan tulisannya berwarna putih. Ya, dihapus saja. nggak mau lihat dia. Udah Miss. Gimana? Udah. Coba lihat, Aziz. Wait. Oh iya, coba lihat juga punya Nadif sama Aksela deh. Belum lupa tadi. Oke, lanjut ya Aziz ya. Mana Aksela punya kamu nomor 4? Kok nomor yang nomor sebelumnya nggak sih? Yang nomor 1 dulu. Nomor 2 kan? Oke, mantap. Gimana Miss yang bintang? Sama kayak tadi. Kan tadi kalau yang nomor 4 kan tombol aja. Berarti yang bintang dijelaskan secara detail. Ada gambar sepatu, ada tulisannya, semuanya dijelaskan. Coba di jalan. Oh, ini udah. Oke, Nadif. Makasih.
Nah, udah login, Rafa, ChatGPT-nya. Coba di ChatGPT-nya dibuka. Nah, gimana yang harus dituliskan tadi? Buat kode HTML dan CSS. Dijelaskan tombolnya. Keisha bisa, Keisha. Keisha doang kayaknya belum share screen. Alifa udah tanya lagi ke ChatGPT. Belum, Miss. Coba minta untuk diubah warnanya menjadi ungu, ubah backgroundnya menjadi ungu dan tulisannya berwarna putih. Gitu. Udah, Miss. Udah Udah, jadi. Udah jadi. coba lihat. Hmm. Nah, oke. Nah, kan itu kan lebih mirip kan daripada yang tadi warna abu-abu kan? Iya. Nah, dikirim. Dah. Nah, coba lihat lagi, Rafa, ChatGPT-nya. Buatkan kode HTML dan CSS untuk membuat tombol. Warna apa tombolnya? Disebutkan. Tulis ke GPT. Warna Oke. tombolnya, warna tulis ke ChatGPT itu warna apa? Disebutkan semua. Oh ya. Miss, kok aku gak bisa masuk Algonova? Kenapa coba share screen? Tulisannya apa? Bukan kayak mana sih? Kayak loh, Miss, aku suka loh, Miss, suka aku ini. Oh, di reload dulu nih. Wah, Diklik yang ini. Nah, tadi dilihat nggak bisa. Terima kasih, Miss. iya. Oke, keluar pula saya. Macam banget, cuy. Nah, itu kan masih jadi satu. Coba disuruh pisahin HTML sama CSS-nya. Miss yang bintang gimana kerjanya, Miss? Yang mana? Bintang. Sama, kan kalau yang nomor 4 barusan kan buat kode HTML dan CSS untuk tombol gitu kan. Nah, kalau yang bintang, ya sama berarti buat kode HTML dan CSS untuk dijelaskan secara detail. Untuk tulisan, apa tadi ya tulisannya ya? Tulisan produk name, ada tulisan deskripsi produk singkat, ada harganya, ada tambahkan ke keranjang, tombol. Tuh, dijelaskan secara detail semua. Terus untuk gambar sepatunya, itu pakai yang di kolom chat nih. Karena aku udah kirim tuh. Uploads 2024 itu kan. Nah, itu di copy, tambahkan gambar sepatu dari link berikut. Gitu. Jadi Miss. intinya harus lebih jelas digambarkan. Kalau tombol tadi kan gampang. Kalau yang ini berarti penjelasannya harus lebih panjang, lebih detail. Iya, Kenapa? Miss. Ini berarti dihapus semua, Miss. Iya, dihapus.
Langsung copy code tuh bisa, Rafa. Nih, Iya, Miss. copy kode. Oh, saya pakai CTR sih, Miss. Iya, CSS-nya juga bisa pakai copy kode daripada ngeblok copy gitu. Ini betul, tak, Miss? Nah, sip. Coba Warnanya kok dijalankan lagi. Jalankan lagi, Rafa. Nah, sip. Ya bisa dicentang kalau udah. tapi warnanya nggak sama. Nggak apa-apa, nggak usah 100% sama. Hmm. Ini ya. Nah, kayak tadi aku jelasin ya, sama ya. Jadi dijelaskannya berarti promnya lebih panjang. Kalau tadi kan cuma tombol, kalau ini berarti banyak tuh yang harus dijelasin. Ada tulisan deskripsi, ada produk name, ada harga, ada tombol tambahkan keranjang, fotonya juga. Jelaskan. Caranya masang fotonya gimana ya? Masuk, masuk. Fotonya ini, tadi aku bilang pakai yang aku kirim di kolom chat, pakai link. Jadi minta ke ChatGPT untuk ditambahkan foto sepatu menggunakan link berikut. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Miss kok kayak gini, Miss? Nah, gambarnya belum kamu masukin berarti ini. Gambarnya pakai yang ini, di kolom chat ada kan link Uploads 2024. Ya. Nah, coba dikirim linknya ke ChatGPT, terus minta gambar sepatu menggunakan link berikut. Eh, eh, eh.
Coba dijelaskannya lebih detail lagi, Rafa, di bagian promnya. Ini udah ngopi dari ChatGPT. Iya. Coba dijelaskan lagi secara detail, selain gambar, ada tulisan apa lagi di bagian contohnya itu. Nah, ada tulisan produk name, deskripsi produk, harganya, tombolnya juga. Belum kamu sebutkan paling. Udah disebutkan tadi tulisannya. Belum, Miss. Nah, disebutkan juga. Coba itu edit. Diedit bisa tuh. Logo pensil tuh. Nah, kan buatkan HTML dan CSS untuk membuat kartu. Nah, di sini sebelum latar belakang kamu jelasin kartunya isinya ada teks produk name, ada tulisan deskripsi produk, harga, dan tombol tambahkan ke keranjang. Gitu. Gambarnya juga pakai link yang tadi di soalnya tuh. Kamu kan kayaknya ngopi linknya tuh. Nah, ditaruh juga di situ. Gambarnya menggunakan link ini. Yang lain bisa, yang bintang. Yang bintang. Saya bintang sudah selesai, Kak. Oke, Nadif. Keisha, Halifah, Aziz. Nanti coba. Oke. Tapi udah paham kan maksudnya menuliskan promnya kan? Iya. Ini Miss jadinya. Nah, itu mungkin udah persis banget, tapi mungkin kalau bisa, kalau Aziz mau, itu tombolnya backgroundnya warna putih.
Tuh kan tombolnya masih backgroundnya warna biru ya. Ya. Nah, itu udah persis banget sebenarnya. Kalau Aziz mau diubah tuh backgroundnya yang tombolnya warna biru, minta ubah di bagian warna, jadi ubah warna putih. Atau mungkin mau di sini dicari juga bisa nih sebenarnya warna yang biru. Ini kayaknya biru deh. Oh ini nih kayaknya. Antara ini sama ini. Dua-duanya coba diubah jadi putih tuh Aziz. Coba ini digeser ke sini. Agak. Nah, tuh yang warna biru-biru coba diubah jadi warna putih. Diklik kotaknya. Nah, coba pilih warna yang paling ujung sini putih. Sama yang bawah juga, terus dijalankan. Duh, mana? Loh. Nah, Coba di... eh, nah, sekarang tulisannya harus diubah ke warna hitam. Hitam ya harusnya ya tulisannya ya? Tulisan dalam tombolnya ya? ya. Berarti antara atas yang bawah. Kayaknya sih ini ya, color ini ya. Hitam kanan bawah kalau nggak salah. Bawah semua sih hitam sih. Wis, ini hasil. Oh, kirain hasil. Rafa. Mana hasilnya? Masih di Ini, paste. Miss. Udah, Miss. Oke, silakan dikirim. Wih, mirip-mirip loh. Eh, Jeng, 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 jeng. Nah, tuh sama nih. Ini tombolnya masih warna ungu karena dia masih menyimpan, ini materi pertama nih kita bahas ya, karena tadi Rafa pakai, sama ya, tadi kan teman-teman juga ada yang tombolnya masih warna ungu, masih warna lain, karena tadi menyimpan memori, ChatGPT-nya itu menyimpan memori yang untuk tombol 4 tadi. Gitu. Coba dicari warna yang, nah ini warna ungunya, coba diganti putih nih. Loh, hilang. Iya, harus diganti ininya ganti warna hitam. Oh iya. Yang ini ungunya diganti warna putih juga. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu ya. Dilanjut nanti lagi, istirahat 5 menit, nanti kita balik lagi. Oke.
Oke, we are back. Silakan yang bisa on cam lagi. Yang lain mana nih? Rafa, Keisha, Aziz, Aksela, Nadif. Udah balik belum? Miss Udah, yang Miss. kerjain bintang itu kayak mana? Yang bintang? Heeh. Sama kayak tadi aku jelasin. Jadi kalau tombol kan jadi kita tulis kode HTML dan CSS tombol aja. Kalau bintang berarti yang bintang tadi dijelasin soalnya semuanya. Ada tulisan apa aja, ada tombol apa aja disebutkan. Tuh, dilanjut nanti aja. Kita move ke soal yang kedua. Gitu. Soal materi yang kedua maksudnya. Jadi yang kedua ini, apakah mungkin untuk membuat kode untuk seluruh halaman? Nah, misal nih kita akan buat hasil yang diinginkannya seperti ini. Ini adalah sebuah website yang meskipun nggak ada hiasan stylingnya, nggak apa-apa lah ya. Jadi kita akan bikin hasil yang diinginkan seperti ini. Berarti perintah atau prompt yang harus kita buat ya berarti harus jelas semuanya dijelaskan dari my website, home, about, service, kontaknya ini warna apa, sidebar-nya posisinya ada di mana, terus main kontennya ini posisinya di mana, my website-nya juga gitu. Jadi kayak gini. Buat kode HTML dan CSS untuk halaman web dengan judul, navigasi, bilah sisi, dan konten utama. Konten utama harus menggunakan font, open sans, navigasi harus horizontal, dan sebagainya. Dijelaskan secara detail. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nih, hasil dari yang dibikin sama ChatGPT-nya. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman mendapatkan hal yang ingin diperbaiki, kayak tadi kan tombolnya mau diubah warnanya, ya udah teman-teman pilihannya ada dua. Mau teman-teman langsung minta ke bagian jaringan generatif atau ChatGPT-nya, perbaiki warnanya supaya menjadi ini, atau mungkin perbaiki posisinya supaya seperti ini, atau mungkin teman-teman mau langsung perbaiki di bagian kode HTML dan CSS-nya. Itu pilihannya. Intinya jangan mengirim lagi kode keseluruhan ke ChatGPT atau ke AI-nya. Itu ya. Nah, jadi jaringan saraf buatan itu tidak melakukan semua pekerjaan untuk kalian. Jadi kamu harus tetap memahami kodenya, tapi itu lebih baik kalau teman-teman emang bisa paham kodenya. Gitu. Nah, yang soal nomor 2 itu sebenarnya ya hampir sama sih teman-teman, sama yang barusan yang kita kerjain. Ini nomor 1 silakan dijawab aja tentang cara manakah untuk memodifikasi kode yang sudah dihasilkan. Terus nomor 2, tugas apa yang menimbulkan kesulitan. Nah, di nomor 3 ini sama ya. Jadi ini nggak usah dibaca soalnya, ubah warnanya nggak usah. Intinya adalah teman-teman harus bikin semirip mungkin dengan yang ada di tab contoh atau referensinya. Kan masih belum muncul apa-apa nih di bagian hasil atau resultnya. Jadi teman-teman harus bikin di AI-nya sama kayak tadi. Tentang apa yang akan dituliskan di sini. Kayak misal buku merah warna putih, terus ada platypus ini di sebelah kanannya, di sini warnanya abu-abu, sedangkan di bawah ini armadillo dan anteaternya warna putih. Gitu. Untuk nomor 3, jadi intinya bikin semirip mungkin sama kayak tadi HTML dan CSS-nya, supaya mirip seperti yang ada di tab reference. Untuk nomor 4, ini ada pilihannya kalau nomor 4. Mau teman-teman pakai cara yang sebelumnya sama, mau dihapus, kan kayak tadi caranya gitu kan, dihapus semua dulu, terus bikin dijelaskan dari nol gitu kan ya. Kayak misal di sini ada gambar platypus, terus tulisannya platypus adalah bla 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 ini warna hitam, sedangkan yang ini warna putih gitu kan. Boleh kayak gitu, pakai cara-cara sebelumnya aja, atau mungkin teman-teman mau, ini kan sebenarnya udah ada nih bawaan dari soalnya nih. Nah, kayak gini ya. Kalau di tab reference hampir mirip nih. Nah, jadi teman-teman perbaiki manual, misal mau perbaiki manual
Kayak dicari, oh berarti bagian sini ini harus hitam. Coba dicari di bagian mana. Ini mungkin harus diubah warna hitam atau mungkin di sini dibaca juga nih ada. Untuk right tentukan latar belakang warna teks di dalamnya. Tentukan radius juga. Nah, ini kan masih kotak nih kan, sedangkan di contoh dia mintanya untuk apa nih ya? Agak sedikit lonjong gitu. Terus ada shadow-nya juga. Nah, mungkin mau diubah juga. Jadi tanya kalau misalnya nggak tahu nih. Jadi cara membuat bayangan dan radius di CSS. Nah, teman-teman tulisin mau di sini kah? Coba dicari di sini kah? Gitu. Kalau tapi kalau mau pakai cara yang kayak sama kayak tadi dihapus ini kan kayak caranya kan dihapus semua. Terus teman-teman bikin promnya di ChatGPT ya nggak apa-apa. Buat nomor 4 gitu juga. Mau dihapus semua, terus buatkan platypus, dijelaskan secara detail juga. Kalau di nomor 4 itu gambarnya ada di CSS, teman-teman. Uploads 2024. Nah, mungkin aku taruh di kolom chat ya. Gambar platypus. Nah, biar nggak hilang, biar teman-teman kalau ngapus nggak cari link gambarnya. Tuh, buat nomor 5, ini bebas. Jadi nggak ada ketentuan harus buat seperti apa, tapi harus buat halaman footer. Jadi footer itu adalah footer itu adalah bagian terbawah dari sebuah website. Nah, ini. Dia pasti ada di bagian bawah. Isinya itu adalah informasi kontak tentang pembuat dari websitenya. Kayak WhatsApp, email, alamat, kebijakan privacy cookie, logo juga biasanya sih. Terus kayak ikuti kami di media sosial, gitu. Jadi bebas nanti minta ke ChatGPT-nya buatkan saya footer halaman untuk berisi informasi kontak, nama pembuat dan informasi lainnya. Gitu. Kalau udah dikirim HTML dan CSS-nya. Jadi nggak ada batasan. Gitu. Ini nomor 6 sama 7 bukan soal ini ya. Jawab aja. Ada pertanyaan, teman-teman? Coba dipahami lagi. Ya ada pertanyaan, hampir sama sih kayak tadi teman-teman intinya. Sama, beda soal aja. Jadi kalau tadi kan cuma tombol, berarti kalau ini penjelasannya juga harus lebih detail. Intinya dijelaskan aja semua yang ingin teman-teman lihat di dalam websitenya. Gitu ya. Coba kasih reaction. Kenapa diam semua? Insya Allah paham. Oke, coba dikerjakan dulu yang nomor 2. Kalau nggak bisa, ditanyakan. Kenapa, Axela? Miss itu punya aku saya kok nggak bisa ya. Yang mana coba? Yang bagian 2 nomor 4. Bagian 2 nomor 4. Yang platypus itu. Ya, platypus. Apa ya? Bagian apanya nggak bisa? Oh, udah minta ke ChatGPT-nya tapi dia nggak ngerti-ngerti. Mana hasilnya? Coba lihat. Sejauh itu hasilnya. Tahu sih, cuman dia nggak bisa bikin ini ya apa kayak outline-nya gitu. Jadi kayak nyatu gitu kan ini semuanya hitam gitu. Oh, iya, Ini iya. kan ada hitam putihnya gitu. Paham. Ya. Terus gambarnya nggak bisa setengah kayak gini. Kamu udah coba berapa kali? Udah lebih dari 3 kali. Iya banyak banget ini. Bentar mulai dari sini. Buat kode dengan gambar. Oke. Sekarang Oke.
Ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak bisa. Yang penting udah berusaha sekeras mungkin. Emang kadang gitu sih. Jadinya gini. Iya. Oke. Apa? Oke, makasih Miss. Sama-sama. Eh, apa stop share? Kenapa, Rafa? Capek. Yang lain bisa, yang lain. Coba share screen. Footernya kayaknya kurang sih itu ya Axela ya. Footer tuh isinya kayak tadi aku contohin tuh. Ini kayak tulisan aja sih ini. Footer halaman adalah gitu kan. Coba minta lagi untuk isinya adalah informasi kontak seperti Instagram, Facebook, email gitu. Gimana Miss? Coba perjelas lagi isinya itu informasi kontak gitu. Misal Axela kasih contoh buat footernya untuk website apa ya? Website penjualan online gitu. Itu kayaknya ngiranya teksnya adalah footer informasi gitu. Jadi dia ngira tulisan dari isi footernya ditulis di situ gitu kan. Itu tadi. Footer isinya informasi kontak. Itu kan tulisannya footernya Axela tadi. Iya. Nah, coba minta lagi perjelas kalau isinya itu informasi kontak. Coba kalau nggak bisa lagi kasih contoh footer untuk produk sepatu gitu misal. Website penjualan sepatu atau mungkin apa aja bebas. Oke. Miss nomor 3 itu tulisnya buku merah. Iya, buku merahnya warna putih, tebal gitu kan. Terus ada platipusnya di sebelah kanan. Gini, untuk buku merah. Untuk apa ya? Untuk header mungkin ya. Header Ini, bertuliskan header tuliskan. bertuliskan
Buku merah tulisannya warna putih, terus platipus di sebelah kanan. Terus apa lagi tuh yang di bawah? Terus buku merah sama platipus itu backgroundnya abu-abu. Terus tombol yang di bawah dua itu warnanya putih. Nah, itu udah bener tuh, Aksela. Nah, itu baru puter. Yes. Ya, Saya masih bingung Miss Putri kan baca expression Miss. coba dibuka contohnya. Yang dicontoh. Nah, itu dijelaskan. Buat kode HTML dan CSS bertuliskan buku merah warna putih, platipus di sebelah kanan, terus buku merah dan platipusnya backgroundnya abu-abu, anteater dan armadillo-nya berwarna putih, gitu. Dijelaskan semua secara detail, Rafa. Yang kamu lihat ini apa tuh dituliskan, dideskripsikan. Coba, ChatGPT. Boleh tanya ChatGPT. ChatGPT-nya. Nah, ditulis kayak tadi, buat kode HTML dan CSS. HTML dan CSS, terus tadi di deskripsi dituliskan semualah yang dilihat. Untuk tulisan buku merah berwarna putih, platipusnya di sebelah kanan, terus anteater sama armadillo-nya di bawahnya buku merah, gitu. Oke, nanti kalau misal hasilnya ternyata udah dicoba, loh kok kayak gini, ya nggak apa-apa, coba perbaiki bagian apanya, perbaiki bagian ini supaya seperti ini, kayak gitu. Nggak apa-apa, namanya juga kesalahan dalam jaringan generatif wajar banget ya. Jadi perbaiki bagian ini, gitu. Terus temen coba lagi, kalau udah emang 3-5 kali ya ternyata udah nggak bisa nih, udah sedetail mungkin promnya ternyata dia nggak berubah-ubah. Udah, seadanya aja. Yang penting semua elemennya, tulisannya sudah lengkap. Nah, kayak gitu. Nah, gitu kan. Jadi tahu kan, coba-coba aja dulu. Kalau kayak gini nih, Halifa. Nah, Halifa udah pinter nih. Nah, apa yang harus diperbaiki kira-kira Halifa supaya lebih mirip sama yang contohnya? Atasnya. Ya, mungkin warna buah-buahnya kurang gelap. Terus mungkin itu ya, yang paling beda kayaknya armadillo-nya, dia harusnya sampingnya anteater, bukan di sebelah kanan, mepet kanan gitu gak sih? Coba buka hasilnya nanti. Nah, itu armadillo.
Nah, mungkin dijelaskan gede banget. Armadillonya di sebelah kiri, di samping anteater gitu mungkin. Itu coba-coba aja nggak apa-apa, perbaiki. Hmm, Ubah posisi armadillonya gitu. Nah, buatkan kode buat tulisan. Oke, sip. Lanjutkan, Rafa. apa ya? Hmm? Nah, itu mungkin kan lau nih sekarang Rafa nih. Kira-kira yang perlu diperbaiki seperti apa? Mungkin tulisan buku merahnya di sebelah atas gitu. Terus anteater, ya anteater sama armadillo-nya udah bener sih. Mungkin ini sih, buat supaya dari kiri sampai kanan gitu. Jangan buat di tengah aja. Jadi perbaiki. Gini, Miss. Sebentar. Itu kan di tengah aja ya tadi ya Rafa ya. Nah, udah mirip banget tuh. Sip, udah bisa. Ini pencet mana, Miss? Itu, ubah warnanya tuh diklik. Oke. Kirim tugas untuk ditinjau. Full di bagian atas gitu Rafa. Jangan hanya di tengah.
Yang lain? Nggak ada pertanyaan? Coba aku cek. Nah, itu udah lumayan mirip. Mungkin tulisannya di sebelah kiri dan kanan gitu, Rafa. Perbaiki aja. Ya, bisa ya? Oke, balik ke Zoom lagi, teman-teman. Oke, jadi hari ini belajar apa tadi yang dilakukan? Apa? Ya, Apa? Nggak denger, Sri. belajar HTML, CSS. Nah, belajar HTML, CSS bedanya kita bedanya. Tapi kita dibantu juga sama jaringan generatif ChatGPT itu ya. Jadi kita buat kode halaman dibantu HTML dan CSS dibantu sama jaringan generatif. Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama kalau bisa hadir semua ya. Kita akan bikin HTML CSS-nya di Twine kita. Jadi udah bikin Twine semua nggak? Udah. Iya. Bitcoin-nya itu nanti kita kan masih polos nih. Kita akan bikin sesuai sama tema game teman-teman. Pakai HTML dan CSS dibantu juga sama jaringan generatif. Oke? Oke, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Selamat malam. Happy New Year.